siapkan hati kita untuk menyembah Yesus, sebab Engkau yang layak untuk terima pujian dari kami Tuhan. Engkau sangatlah mulia, lebih dari apapun. Kita akan siapkan hati kita untuk datang menyembah Yesus. Haleluya. Datang Tuhan, hampiri katamu, ku sujud sembah dalam hadiratmu, ku rasakan rasa kasih kekudusanmu, kuatkan suara memujimu. Kudus, kuduslah Tuhan, Kau layak pujian. Surga bumi menyatakan kebesaran-Mu. Semua bangsa datang sujud menyembah-Mu, sebab Engkau mulia. Kau mulia, Anak Tuhan yang layak terima semua pujian dan kemuliaan. Kau bertahta selamanya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hidup dikalahkan oleh kuasa raja. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dibangkitkan bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus akan Tuhan, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita akan sama-sama katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, Yesus. Bersama Dia ku tak akan goyah. Umat terbang tinggi, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Umat terbang tinggi, umat terbang tinggi, bagai Raja Wali, yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama. Saya ingin mendeklarasikan salam sebetulnya ya. Saudara bisa bangkit berdiri sekali lagi. Puji Tuhan. Ya, saya mau memberikan salam buat saudara semua. Oh iya, apa nih yang sekolah minggu ya tadi ya? Yang sekolah minggu silakan ke atas. Ya, puji Tuhan. Kalau bangkit, ya.
Kalau saya bilang salam 3S, saudara bilang gini, shalom, sehat, sukses. Oke? Ya. Sambil ancungin tangannya dengan terus semangat ya. Salam 3S, shalom, sehat, sukses. Sekali lagi, salam 3S, shalom, sehat, sukses. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom itu hanya kita yang punya. Karena Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14, shalom itu damai sejahtera. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan buat kita. Ya, kemudian sehat. Sehat itu juga bagian kita. Karena Yesus pokok anggur yang benar. Dan kita ada cara-caranya ketika kita punya pokok anggur yang benar dan kita menyerap nutrisi yang baik, kita akan sehat dan gak ada sakit penyakit. Karena pokok anggur yang benar itu gak ada sakit. Dan kalaupun saudara diizinkan untuk sakit, Tuhan akan sembuhkan. Amin. Kemudian sukses itu juga ada dalam kamusnya Tuhan. Keberhasilan dan keberuntungan Tuhan akan berikan buat kita. Amin. Salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Orang bersemangat. Salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Sekali lagi dengan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah work together with God. Ya. Bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Sebentar saya ngos-ngosan dulu nih. Soalnya tadi benerin sound system lari-lari ya. Oke. Nah saudaraku, bicara soal kerjasama atau dalam bahasa umumnya corporate, tapi dalam bahasa Alkitabnya itu kerjasama itu work together. Nanti kita baca ya. Nah saudaraku, kerjasama itu artinya saudaraku ya, menjalin satu jalinan yang dilakukan oleh dua pihak untuk mencapai goal dan saling menguntungkan. Ya, contohnya sebuah pabrik. Ya, teman saya punya pabrik tekstil. Terus saya ngobrol, apa aja sih yang perlu di pabrik tekstil itu? Oh, ternyata dia harus kerjasama dengan berbagai perusahaan. Dia harus kerjasama dengan supplier, pemasok, ya. Kemudian juga dia harus bekerjasama dengan teknisi mesin, dengan sub-sub dari bahan baku seperti pewarna dan lain-lainnya, sehingga ketika kerjasama itu terjalin akan menghasilkan tekstil, kain yang bermutu. Ya, sama juga halnya dengan supermarket. Ya, kalau saudara datang ke supermarket, saudara lihat di situ ada berbagai jenis barang, betul nggak? Saudara suka belanja kan supermarket? Itu ada ratusan jenis barang. Ya, itu barang-barang itu bukan punyanya supermarket tersebut, saudara. Supermarket itu hanya menyediakan lahan, hanya menyediakan tempat, dan dia memanajemen sehingga barang-barang yang dititipkan di supermarket itu akan laku. Ya, dia harus kerjasama dengan berbagai supplier. Ya, ada ratusan, mungkin ada ratusan perusahaan yang bekerja sama, sehingga ketika barang-barang itu dijajakan di supermarket, ya bisa profit, bisa untung. Perusahaan yang menjalin kerjasama juga akan untung, ya. Nah itu adalah contoh dan arti bentuk daripada kerjasama, ya saudara. Dan biasanya kalau kerjasama itu kita memilih rekan kerjasama itu yang lebih kompeten, yang lebih baik, ya tentunya, yang lebih punya pengaruh, ya. Nah saudaraku, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Orang-orang percaya, ya, itu kerjasama dengan owner the kingdom of God, pemilik kerajaan surga, namanya Tuhan Yesus Kristus, ya, dan dia adalah pemilik langit dan bumi ini. Bayangkan kita orang-orang percaya kerjasama dengan Tuhan, dan Tuhan itu menawarkan kerjasama ini kepada kita, tapi nggak kepada semua orang. Dia menawarkan kerjasama ini, bentuknya work together itu hanya kepada orang yang mau, perhatikan baik-baik, hanya orang yang mau dan mengasihi Tuhan. Ya, ketika saya membaca ayat ini, saudara, wah, ada satu pewahyuan yang luar biasa, saudara. Ya, mari kita baca bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 28. Ya, sekalian saya tampilkan dalam bahasa Inggrisnya, nanti kita akan bandingkan. Karena bahasa Inggris ini mendekati bahasa aslinya, ya. Kita sama-sama baca itu yang ketiga. 1, 2, 3.
Dan tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, itu isi daripada Roma 8 ayat 28. Ya, saya pertegas sekali lagi. Dan dalam bahasa Inggrisnya sekalian saya akan bacakan. And we know that all things work together. Ini dalam terjemahan New International Version. Dalam bahasa Inggrisnya bekerja sama. Ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, perhatikan ayat ini. Dia bilang seperti ini, bahwa Allah turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu. Ya, Dia turut bekerja artinya gini, kepada yang mau. Tadi kita lihat bahwa arti kerjasama itu kedua pihak saling menguntungkan. Kalau satu pihak nggak mau, terjadi kerjasama nggak seru? Enggak, sama dengan kita dengan Tuhan. Tuhan menawarkan buat kita. Bayangkan sesuatu yang lebih dari kita. Dia owner the kingdom of God. Kalau saudara misalnya kerjasama nih, saudara punya perusahaan misalnya kuliner lah ya. Misalnya kayak Bu Hana punya risol keju, itu kesukaan anak saya. Terus tiba-tiba ada perusahaan besar, misalnya Nyonya Lim, ya, kerjasama sama Ibu Hana. Mau nggak? Mau atuh. Karena omsetnya dari 100.000 bisa 1 juta, bisa 2 juta. Mau atuh. Nah, ini tuh harus kayak gitu. Yang kayak Bu Hana bilang, kerjasama dengan Tuhan tuh mau nggak? Mau atuh. Coba bilang semuanya mau atuh. Mau atuh. Harus, saudaraku. Karena ada orang-orang tertentu ya yang tidak mau, atau kuasa kegelapan menghalangi kerjasama tersebut. Ya, ini yang pertama. Jadi kerjasama ini ditawarkan kepada yang mau. Kemudian di sini dikatakan dalam segala sesuatu. Jadi dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan mau bekerja sama, kecuali perbuatan dosa. Ya, kecuali perbuatan dosa. Apapun yang saudara kerjakan, pekerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, belajar saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan turut bekerja kecuali perbuatan dosa. Oh, kalau gitu orang mau maling, Tuhan bekerja sama dong? Oh, enggak. Ya, ayat ini untuk segala perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya mengasihi Dia itu orang yang taat. Artinya mengasihi Tuhan itu orang yang taat. Amin, saudaraku? Oke. Nah, sekarang bagaimana work together with God, bekerja sama dengan Tuhan itu terjalin dalam hidup kita? Ya, kuncinya adalah relationship, atau artinya hubungan. Nah, apa kata Alkitab tentang relationship? Apa kata Alkitab tentang hubungan? Alkitab katakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu namanya hubungan. Kita baca ayatnya, ya. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 6. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Berbuat jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, 1, 2, 3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Dia keras. ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara ya, kalau baca ayat ini adalah tentang relationship kata Tuhan. Bukan arti secara keseluruhan. Sama sih artinya relationship itu hubungan. Tetapi Alkitab mengatakan hubungan itu apa sih? Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Ya. Dan di sini Tuhan Yohanes memberikan satu metafora atau perumpamaan ya, bahwa Yesus itu pokok anggur yang benar, kita ada carang-carangnya, kita ada ranting-rantingnya dalam bahasa terjemahan yang baru. Dan ketika kita nggak nempel sama
ranting sama pokok anggur, ranting-ranting itu tidak bisa berbuah. Ya, kita nggak, kenapa? Karena kita nggak bisa menyerap nutrisi daripada pokok anggur tersebut. Dan lama kelamaan ranting yang tidak bisa menyerap daripada pokok anggur, dia lama kelamaan nggak bisa berbuah dan jadi kering. Dan saya mau katakan bahwa relationship sama hubungan ini antara pokok dan ranting itu sangat penting, sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak nempel, kita tidak punya relationship hubungan tersebut, kita akan menjadi kering dan dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Wah, kering. Ya, bukan berarti ikut Tuhan kita harus berhati-hati soal hubungan ini. Hubungan kita sama Tuhan nggak boleh putus. Ya, oleh sebab itu hari ini kita akan mengupas tuntas tentang work together. Bagaimana ini bekerja sama dengan Tuhan. Jadi tadi ketika kita mau kerja sama dengan Tuhan, kita punya hati yang mau bekerja sama dengan Tuhan, kita harus punya apa? Relationship, hubungan. Nah, saudaraku, cara relationship itu gimana sih? Cara hubungan dengan Tuhan tuh bagaimana? Yang pertama, dengan pujian dan penyembahan. Praise and worship. Sama-sama katakan pujian dan penyembahan. 1, 2, 3. Pujian Ya, itu yang pertama. Ya, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, memang betul Tuhan disenangkan. Tuhan suka akan puji-pujian dan penyembahan. Ya, tetapi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu ada kuasa Tuhan yang mengalir. Maka ada kekuatan Tuhan mengalir. Ada kesembuhan yang Tuhan lakukan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, dan kita connecting dengan Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Makanya kalau kita ke gereja, ya, ketika kita memuji nama Tuhan, fokus aja sama Tuhan. Nggak usah fokus sama musiknya, nggak usah fokus sama orang di sekitar kita, nggak usah fokus sama suara kita. Mungkin, maaf ya, suara kita agak fals-fals sedikit gitu ya, pitch controlnya kurang baik gitu ya. Tetapi nggak masalah buat Tuhan. Yang penting hati kita itu connected sama Tuhan. Dan ketika kita menyembah tuh kepada Tuhan tuh seperti di on-in gitu. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan tuh, itu kita sama Tuhan tuh on, connected. Makanya Raja Daud tahu betul tentang relation ini. Ya, dia satu hari 7 kali, 7 times a day. Dalam satu hari dia memuji dan menyembah Tuhan tuh 7 kali. Tapi bukan begini ya, ketika dia jalan, misalnya gitu ya. Enggak, dia punya waktu khusus ternyata. Bayangkan seorang raja punya waktu khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam satu hari 7 kali. Dan dia tahu ada rahasia yang luar biasa. Ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, dia connected. Dia terhubung dengan Tuhan. Ya, itu salah satu cara bagaimana kita relationship dengan Tuhan. Dan saya katakan tadi, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu ada kuasa yang mengalir. Benteng Yeriko yang terkenal begitu besar, begitu kokoh dan hebat, hancur gara-gara memuji dan menyembah Tuhan. Bangsa Israel memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa connected dengan Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang menghancurkan benteng tersebut. Paulus dan Silas di penjara, ya, ketika tengah-tengah malam mereka memuji nama Tuhan sepanjang malam. Enggak tiba-tiba dia waktu memuji nama Tuhan tiba-tiba ada kuasa Tuhan itu. Enggak, sepanjang malam dia memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi, Saudara? Belenggu dilepaskan. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada belenggu dosa, ada belenggu keterikatan akan kuasa-kuasa duniawi, itu dihancurkan, dibebaskan. Karena ketika kita connected dengan Tuhan, ada kuasa dari surga itu yang tersalur dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua caranya adalah pray, berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Berdoa. Ya, berdoa itu adalah cara komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, sungguh luar biasa, Saudara. Ya, nanti hari Jumat Agung saya akan bukakan tentang satu hal yang membuat kita bisa connected langsung sama Tuhan. Ya, dan komunikasi ini luar biasa, Saudara. Komunikasi ini kita bisa meminta, berbicara dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara berdoa, saya nggak bisa berdoa lama-lama, Pastor. Saya nggak bisa berdoa apa aja yang saya doain. Saudara ingat 5 jari, Saudara. Ya, jadi saudara ingat berdoa untuk orang-orang yang saudara kasihi. Itu saudara perlu, Saudara. Kalau ada pengajaran di luar sana bilang, kalau berdoa ya, berdoa aja untuk hal-hal yang lain, jangan untuk diri kita, untuk yang personal gitu, jangan.
kita berdoa aja untuk hal-hal yang lain. Jangan saudaraku, karena Tuhan katakan kita harus berdoa dan kita harus minta sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan. Tuhan katakan dalam ayat yang lain, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu nggak berdoa, karena kamu nggak minta. Ya, jadi berdoa untuk orang-orang yang saudara kasih. Minta supaya mereka dipulihkan. Minta untuk orang-orang yang saudara sayangi, supaya mereka dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Dan terlebih kalau di antara keluarga kita ada yang belum kenal Tuhan, orang tua kita, anak-anak kita, atau saudara-saudara kita, berdoa supaya mereka dibukakan supaya mereka boleh percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, ya, supaya mereka juga bisa melayani Tuhan dengan penuh urapan dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan kita, itu kita, negara ini membutuhkan kita untuk berdoa. Makanya kalau di doa puasa yang pertama saya doakan itu adalah untuk bangsa dan negara, untuk kota kita, supaya apa? Walaupun kita nggak terjun di dalam politik, tapi kita bisa berdoa dan doa kita itu bisa berpengaruh dan sangat berpengaruh. Apa yang kita doakan supaya negara ini aman, supaya negara ini kondusif, itu akan terjadi. Dan itu Tuhan akan salurkan buat orang-orang yang ada di dalam pemerintahan dan mereka akan bertindak dengan baik, ya, dan benar. Kemudian berdoa untuk orang-orang yang lemah, ya, berdoa untuk yang sakit. Kita tahu teman-teman kita sakit, kita tahu saudara kita sakit, kita doakan, saudara. Jangan cuek, ya. Nah, baru kita berdoa untuk diri kita sendiri yang kelima, ya. Kita berdoa untuk keperluan kita, kebutuhan kita, masalah kita. Doakan, saudaraku. Jangan sampai saudara nggak doakan. Karena Tuhan katakan percuma, kamu nggak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu ada ayatnya, saudaraku. Ya, jadi kita harus berdoa untuk usaha kita, untuk pemulihan dalam keluarga kita, keuangan kita harus berdoa, saudaraku. Kalau memuji dan menyembah Tuhan, ada bagiannya lagi. Jadi kalau mau berdoa, ya tetap berdoa. Ya, kelima hal ini saudara bisa berdoa panjang. Ketika saudara mengingat jari saudara berdoa, ini minimal setengah jam saudara bisa berdoa. Ya, jadi ketika saudara bangun pagi saudara mulai berdoa. Yang ketiga adalah cara membangun hubungan kita dengan Tuhan, relationship, itu adalah read the Bible, membaca Alkitab. Sama-sama katakan baca Alkitab. Sama-sama katakan baca Alkitab setiap hari. Saya nggak menunjuk saudara, tapi banyak orang yang nggak membaca Alkitab. Ya, tapi minimal satu ayat saudara renungkan, saudara imani, dan saudara menghidupi ayat itu. Dan itu sangat luar biasa. Ketika saudara membaca ayat itu dan ayat itu menjadi rema dalam kehidupan saudara, ayat itu menjadi kekuatan luar biasa. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan Allah. Itu yang akan membuat kita jadi kuat, saudara. Jadi dengan cara ini relationship itu terbangun dengan Tuhan. Dengan cara ini hubungan kita terbangun dengan Tuhan. Yaitu tadi yang pertama apa? Praise and worship, pray, and read the Bible. Ini semua sebetulnya adalah sate. Bukan sate ayam, bukan sate babi, tapi saat teduh lebih enak dari sate ayam, lebih enak dari sate babi. Saat teduh. Karena ketika kita bersaat teduh dan di dalamnya ada praise and worship, ada pray, ada read the Bible, kita mendapatkan kekuatan dan kita koneksi dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan. Itu yang bisa membuat kita ketika kita lakukan ini terjalin hubungan itu kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat impact-nya, kita lihat dampaknya. Saya tulis dalam bahasa Inggris. When we work together with God, the output is all the goodness of God. Ketika kita kerjasama dengan Tuhan, ya, hasil yang kita peroleh apa? Semua kebaikan Tuhan. Gak ada yang bilang wow. Terlambat ya, udah bikin dulu apa? Wow. Ketika kita kerjasama dengan Tuhan, hasil yang kita peroleh adalah semua kebaikan Tuhan. Luar biasa, wow. Semua kebaikan Tuhan loh. Itu yang Tuhan siapkan loh buat kita, saudara. Kebaikan Tuhan itu ketika kita kerjasama dengan Tuhan. Karena ini ayatnya. Kalau kita tadi balik ke ayat awal, dikatakan, kita baca ya. Ayat awal, bentar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan apa?
Kebaikan. Itu artinya dalam bahasa Inggris, the goodness of God. Kebaikan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita bekerja sama dengan Tuhan. Nah, apa aja sih all the goodness of God ini? Saya kelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dari yang tidak ada menjadi ada. From nothing to something. Dari tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, sekali waktu ini banyak contoh ya. Jadi saya harus bicara lebih cepat. Sekali waktu Tuhan Yesus sedang jalan sama murid-muridnya. Sama salah satu muridnya, namanya Simon Petrus. Dia lagi jalan, terus mereka butuh duit. Kalau lagi jalan-jalan, saudara butuh duit ya? Butuh. Enaknya jalan sama Tuhan gini, butuh duit ada. Lagi jalan-jalan, kita butuh uang nih 4 dinar Tuhan. Saya nggak bawa uang. Tuhan Yesus dengan tenang bilang gini, dia ternyata Tuhan Yesus tuh banyak ATM di mana-mana. ATM, Tuhan Yesus punya ATM. Terus dia bilang sama Simon Petrus, Simon, dia bilangnya Simon, nanti kamu mancing, ya, nanti begitu mancing, dapat ikan, buka di dalam mulut ikan itu ada uang. Ya. Kemudian Simon Petrus itu nurut, dia mancing, dapat ikan, dilihat mulutnya, ternyata betul, ada uang 4 dinar, pas untuk membayar pajak yang mereka harus bayar pada waktu itu. Ya. Kalau saudara pergi ke ATM, saudara butuh uang 100.000, keluar nggak 100.000? Keluar. Sama dengan Tuhan. Tuhan punya ATM di mana-mana. Ya. Dari pewahyuan ini, dari cerita ini, ya saudara bisa baca nanti ayatnya di rumah lengkapnya, bahwa Tuhan ingin mengatakan bahwa dari sesuatu yang tidak ada, Tuhan bisa siapkan. Kita nggak ada kerjaan, Tuhan bisa siapkan. Kita nggak ada uang, tiba-tiba Tuhan bisa siapkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika kita nggak punya makanan, Tuhan bisa kirim siapa aja, saudaraku, untuk kita makan, saudara. Ya, kalau puasa beda lagi. Ya, tapi kalau kita misalnya memang lagi butuh makan, tiba-tiba kita nggak punya makanan, nggak punya beras, Tuhan bisa kirim siapa saja untuk makan. Ya, saya teringat dengan cerita hamba Tuhan, teman papi saya lupa namanya siapa. Itu mereka harus makan bersama-sama, bukan hanya keluarga, tapi dengan dia punya rumah, ya punya rumah singgah kalau nggak salah. Itu dengan puluhan orang. Mereka malam itu harus makan makanan terakhir. Beras nggak ada, stok makanan nggak ada, uang nggak ada untuk membeli makanan. Tapi malam itu mereka berdoa dan mereka nggak ada rasa khawatir karena hamba Tuhan itu memang sudah dipersiapkan ya untuk dalam hal-hal tersebut. Dia nggak khawatir. Tapi ketika mereka sudah berdoa, tidak terjadi apa-apa. Ketika mereka tidur malam itu, ya, dia istrinya mulai pikir, besok kita dan anak-anak kita dan anak-anak angkat kita makan apa ya? Tuhan sudah siapkan. Kayaknya gampang aja dia ngomong gitu. Tapi betul, besoknya ada berkarung-karung beras di depan pintunya dan juga ada mie. Nggak tahu siapa yang kirim. Ada mie instan. Sehingga mereka dikasih jarak, dikasih sama Tuhan berkat ya untuk makan dia bersama dengan anak-anaknya puluhan orang itu selama sebulan penuh. Itu luar biasa penyediaan Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat ya, nggak perlu kita khawatir karena ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, all the goodness of God salah satunya adalah from nothing to something, dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan berikan buat kita. Amin. Yang kedua adalah kelompok dalam mujizat, miracle. Ketika kita kerja sama dengan Tuhan, mujizat itu terjadi. Pertolongan Tuhan yang ajaib itu terjadi. Ya. Contohnya ada di dalam Matius 9 ya. Kita nggak usah baca. Di sini saya akan ceritakan. Ada seorang wanita perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, ketika wanita ini sakit pendarahan 12 tahun, saya sedikit mendramatis ya. 12 tahun nggak sembuh. Pada waktu itu di negara itu banyak tabib. Dia pasti sudah mencoba ke sana ke sini, ke rumah sakit ini, kalau rumah sakit ya, ke tabib ini, ke dokter ini, nggak sembuh. Kalau mungkin dia bisa pergi ke luar negerinya ya. Kalau zaman sekarang nih orang-orang Sukabumi banyak yang berobat ke Penang,
ke Malaysia, ke Singapura gitu ya. Nah itu dia mungkin dia udah mencoba ke sana sini, tapi selama 12 tahun nggak ada kesembuhan terjadi sama sekali, nggak bisa sembuh. Saudara bisa bayangkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, kira-kira tubuhnya gede atau kecil? Kurus, karena semuanya bisa keluar. Itu nggak berhenti selama 12 tahun. Sampai sekali waktu dia mendengar bahwa ada seorang tabib akan datang ke kotanya. Ada seorang penyembuh namanya Yesus, ya. Dan dia mempersiapkan itu. Ya saya sedikit mendramatisir karena katanya kalau khotbah harus seperti itu. Jadi saya coba merenungkan, ya. Oh ternyata saudara, ketika dia mau hampiri Yesus, nggak semudah saudara datang ke GBS, saudara. Karena pada waktu itu Yesus tuh jadi trending topik. Yesus tuh jadi kayak artis. Bukan artinya Yesus sombong ya, enggak ya. Tetapi ketika Yesus pergi kemanapun, ribuan orang datang. Saudara kebayang, orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun, nggak sembuh-sembuh, kuat apa leles kira-kira? Leles, boboro hayang. Tapi karena dia punya kemauan, dia punya tekad, semangat, dia mencoba untuk mendatangi Yesus. Dan ketika dia lihat Yesus mulai mati, aduh ya ampun. Di depan rumahnya aja mungkin udah banyak orang, karena ribuan orang berkumpul mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi, orang-orang ikut. Ya, dia mencoba menerobos dengan kelelesannya, dengan kesemangatannya, dengan ketidakberdayaannya, dia menerobos orang-orang banyak itu. Dan dia mencoba untuk sampai ke Yesus. Ya, dia katakan gini dengan semangatnya yang tinggal sedikit lagi. Asal ku jamah saja ujung jubahnya. Dalam bahasa Alkitabnya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Ada iman, ada semangat. Dia mau bekerja sama. Ketika dia mau sampai kepada Tuhan, saya percaya saya akan menjamah dan saya akan sembuh. Betul, ketika dia menerobos, ya mungkin dijagain Tuhan Yesus, ya sekarang ada bodyguard gitu kan, dijagain ya, dia sentuh bukan tubuh Yesus, ujung jubahnya, dan seketika itu juga sembuh pendarahan dari perempuan yang sudah mengalami sakit 12 tahun, ya. Dan Tuhan Yesus katakan, siapa yang nyentuh aku? Tuhan Yesus. Terus murid-muridnya kan bingung kan? Loh Tuhan, ini kan banyak orang, ribuan orang gitu, mungkin yang murid-muridnya banyak pasti yang nyentuh Tuhan. Enggak, ada kuasa yang keluar dari tubuh. Jadi singkat cerita, wanita ini sembuh. Saudara lihat dari kisah ini, saudara, pewahyuannya untuk kita. Asal kita mau kerjasama dengan Tuhan, ya. Sebelum ini saya mau bilang nih, kira-kira bisa Tuhan nggak? Kira-kira Tuhan bisa nggak? Terbalik. Menyembuhkan dari jarak jauh. Saya kamu sakit, dalam nama Yesus sembuh. Bisa nggak? Bisa dia Tuhan. Tapi dia mau lihat satu perjuangan. Dia mau lihat satu kerjasama yang baik dari seorang wanita ini. Ketika dia mau bekerja sama, melakukan dengan susah payah jamah ujung jubahnya, dia sembuh. Ya, amin. Jadi pewahyuan buat kita, apapun sakit penyakit kita, apapun yang kita sedang rasakan saat ini, sakit berat, sakit ringan, sakit bawaan, sakit karena tua, Tuhan bisa sembuhkan dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga adalah multiplication atau pelipat gandaan. Nah, sekali waktu Yesus sedang khotbah di atas bukit, ya. Kemudian yang berkumpul 5.000 orang, laki-laki, belum yang wanita. Saya perkirakan kurang lebih 7.000 orang, karena di ayat selanjutnya, di kitab selanjutnya, di situ ada dikatakan 7.000. Ini berarti banyak sekali yang berkumpul, saudara. Seperti kalau saudara lihat KKR besar di gereja-gereja besar di Jakarta, ya, ada ribuan orang, bahkan ada yang puluhan ribu sekarang, ya. Nah ini ada sekitar 5.000 orang, 7.000 orang berkumpul, dan Yesus berkhotbah. Nah setelah Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus lihat nih,
wah wajah-wajah yang lapar nih. Kalau saya sekarang lihat wajah-wajahnya agak ngantuk ya. Enggak, lapar nggak? Oh, tadi baru lapar. Ya. Nah ini Yesus kalau khotbah lama loh sebut. Ya diperkirakan ini ahli kitab bisa 2 jam sampai 3 jam. Tapi orang tuh melongo terus itu. Karena ada kekuatan Allah mengalir. Ya. Nah, ketika Yesus sudah beres khotbah, wah, dilihat wah kayaknya pada ngantuk nih. Pada kecapean, pada lapar nih. Terus Yesus mengumpulkan murid-murid, ini staff-staffku, ada makanan nggak? Atau kita pesan fast food deh yang cepat, ini 7.000 orang kesianan, mereka mau makan semua. Tuhan nggak ada bawa makanan, ada yang bawa makanan nggak? Tuhan seperti bertanya seperti itu. Padahal ya, ketika saya renungkan ayat ini, seru. Kira-kira ada yang bawa makanan nggak? Ada. Kalau sudah pergi kemana-mana pasti persiapan. Ada yang mau minum, makanan, tapi ya ada yang mau bilang, ada yang enggak. Karena gini, kalau gue bilang sama si Maya nanti minta nih makanan. Betul? Kalau saya bilang sama si Pak Teddy nih, minuman dihabis ya sama dia. Gue juga haus gitu. Ada yang diem semua. Ada yang mau makanan nggak? Gitu. Mungkin murid-muridnya nanya, ada yang mau makanan? Jadi Tuhan bilang ada yang mau makanan nggak? Semua pada tiba-tiba ada anak kecil. Itu ada khotbah khusus ya, tapi saya cuma ungkapkan sedikit ya. Kurang lebih situasinya seperti itu. Ada anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Dia serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan gak banyak bicara. Dia mengambil dan dia berdoa. Dan dia mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Dan tiba-tiba apa saudara? Terjadi multiplikasi. Tuhan bilang bagikan. Saya gak tahu ya multiplikasinya kayak gimana. Apa tiba-tiba ikannya jadi besar itu, atau rotinya jadi besar, atau misalnya tiba-tiba banyak, atau lagi dibagiin nggak habis-habis, ya itu nggak ada yang tahu. Nanti kalau kita sampai ke surga itu nggak bisa tafsirin. Nanti kita tanya sama Tuhan, pada waktu itu gimana sih? Nanti Tuhan putarin videonya. Oh, ternyata mujizatnya luar biasa dahsyat. Saya pengen lihat. Dan itu ketika murid-muridnya bagikan itu ceritanya cuma sampai di situ, ditafsirin juga cuma sampai situ. Dibagikan itu nggak habis-habis. Dan 7.000 orang itu makan sampai kenyang. Dan ada sisanya berapa? 12 bakul. Ya, ini melambangkan serupu ketika orang-orang makan sampai kenyang itu diberikan kepuasan oleh Tuhan. 12 bakul melambangkan kelimpahan. Jadi ketika kita kerjasama dengan Tuhan, ya. Ada multiplikasi, ini lebih dari mujizat sebenarnya. Ini multiplikasi ini sesuatu yang luar biasa, pelipat gandaan. Kita akan merasa sampai kenyang, puas, dan Tuhan akan berikan kelimpahan dalam kehidupan kita sebenarnya. Itu terjadi multiplikasi ketika kita kerjasama dengan Tuhan. Walk together with God. Amin. Sama-sama katakan, saya akan mengalami multiplikasi dalam kehidupan saya. Amin. Itu sedang Tuhan kerjakan ya. Yang keempat, yang terakhir adalah menjadi berkat buat sekitar kita. Be a blessing. Ketika kita kerjasama dengan Tuhan, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Karena Tuhan katakan apa? Kita adalah terang dunia. Dan kita harus menerangi sekitar kita. Kita harus memberikan pertolongan. Yang pertama, memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan gak usah harus kaya dulu. Nanti ya kalau jadi konglomerat ya, konglomerat. Kalau udah gua jadi konglomerat, gua akan tolong lo. Enggak, seluruh. Memberikan pertolongan itu saat ini kita bisa berikan. Apa yang ada pada kita, kita berikan pertolongan buat teman-teman kita, buat orang sekitar kita, ya. Terutama buat orang yang seiman dan juga orang-orang yang tidak percaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Kemudian menjadi berkat itu mendengarkan. Ya, ini poin ini saya akan bahas sedikit. Mendengarkan. Karena gini seru. Saya kemarin lihat medsos ya di Instagram. Itu di Jepang sekarang seru. Ada perusahaan penyedia jasa mendengarkan. Penyedia jasa mendengarkan. Jadi saudara harus bayar orang tersebut, mau cewek atau cowok, silakan pilih. 1 jamnya sekian ribu yen. Untuk apa sih? Untuk mendengarkan. Jadi kalau sudah mau curhat,
Saudara pilih si A misalnya, yuk oke ketemuan ya nanti di restoran ini. Saudara beliin dia makanan, saudara baru kenalan terus saudara ngobrol, saudara curhat sama orang itu. Tapi di Jepang harus bayar. Nah, orang-orang Kristen saudara, memang dipersiapkan Tuhan kita untuk mendengarkan orang. Dunia ini butuh curhatan. Ya, dunia ini banyak orang-orang di dunia ini yang membutuhkan curhat sama kita. Masalah keluarganya, masalah di dalam perusahaannya, kita hanya butuh mendengarkan, ya. Dan kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau ada Tuhan utus satu orang atau sekelompok orang datang kepada saudara ya, dan mereka curhat, dengerin aja saudara. Gak usah saudara terlalu banyak ngomong. Dengerin aja. Kadang-kadang ketika orang udah plong, udah ngelampiasin semua masalahnya, dia merasa enak ya ngobrol sama lu. Padahal kita belum ngomong apa-apa. Ya, tapi kadang-kadang kekurangan kita gini, ketika dia bilang, gue punya masalah nih. Gue punya masalah keuangan cuy. Ini teman saya. Terus dia tiba-tiba bilang, sama. Ya, gue juga bilang, orang saya mau curhat sama dia yang curhat sama saya. Banyaknya seperti itu, saudaraku. Kita gatel ya. Wah ada sakit ini nih pinggang. Ya, Hana bilang, ada yang bilang nih sama Hana, yang sakit pinggang nih. Begini. Terus begitu. Dia, sama, saya juga kemarin. Saya bikin sama-sama saya gini, semua. Gini. Orang dia mau curhatnya Bu Hananya malahan curhat sama orang itu. Ya, seringkali kita seperti itu. Kita butuh mendengarkan. Dan ketika kita mendengarkan orang itu, kita bisa menjadi berkat. Kemudian kita baru memberikan nasihat firman. Jadi ketika orang curhat sama kita, nasihat yang kita berikan jangan akal budi kita. Karena kita siapa? Ketika orang curhat soal keuangan, lebih baik dia curhat ke orang yang ahli keuangan, betul nggak? Kalau kita memberikan nasihat keuangan, siapa kita, gitu kan? Jadi kita harus memberikan nasihat melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini lengkap, saudara. Ketika saudara baca setiap hari satu ayat, saudara, itu saudara punya pembenaran ayat 365 ayat selama setahun, saudara. Itu lengkap, saudara. Di firman Tuhan ini soal keuangan, soal perceraian, soal perpecahan, soal berkat, soal pekerjaan, semuanya ada, saudara. Di firman Tuhan ini. Makanya saudara harus baca Alkitab. Ya, kita berikan nasihat firman Tuhan dan memberikan damai. Ketika kita ngobrol sama orang, kita harus memberikan damai karena Tuhan katakan apa? Kita adalah membawa damai, peacemaker, ya. Dan kita harus membawa damai kepada siapapun juga. Yang terakhir adalah kita harus berdoakan. Coba buka kesempatan, ya. Setiap kesempatan kita akhiri dengan doa kalau bisa, kalau memungkinkan seluruh, ya. Ketika orang curhat sama kita, ketika orang datang kepada kita, ya, ataupun kita ada di rumah sakit, coba doakan. Walaupun mereka belum percaya, ketika kita doakan, ya, kuasa Tuhan mengalir, ya, orang itu bisa disembuhkan, orang itu bisa merasa damai. Kok enak ya ngobrol sama kamu, padahal belum ngomong, ya, kok nasihat kamu luar biasa ya, terus doa kamu tuh nunjukin hati. Ya, itu kita namanya be a blessing, kita jadi berkat buat sekitar kita. Amin, saudaraku. Nah, keempat hal ini adalah all the goodness of God. Ya, dampak yang kita peroleh ketika kita mau kerjasama dengan Tuhan. Ya, tadi yang pertama adalah kita akan mengalami dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami multiplikasi, dan kita akan menjadi berkat buat sekitar kita. Amin, saudaraku. Siapa yang mau bekerja sama dengan Tuhan, angkat tangannya. Coba bilang, saya. Karena gini, saudaraku, kalau saya bagiin bukan firman Tuhan, misalnya ini emas nih. Siapa yang mau emas ini? Ini setengah kilo. Saya. Siapa yang mau kerja sama dengan Tuhan? Saya. Tuhan, ya. Saya akan closing. Jadi kita harus mau bekerja sama dengan Tuhan, work together with God, bekerja sama dengan Tuhan, dan dengan cara apa tadi? Relationship, membangun hubungan dengan Tuhan. Caranya membangun hubungan dengan Tuhan apa? Praise and worship, pray, read the Bible, ya, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab. Dan ketika kita melakukan itu merupakan saat teduh kita. Kita lakukan tiap hari, tiap pagi. Itu akan outputnya, hasilnya adalah apa tadi? All the goodness of God. Semua kebaikan Tuhan
kita akan dapatkan. Amin. Yaitu apa tadi? Kita akan mengalami dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kita akan mengalami mujizat. Amin. Kita akan mengalami multiplikasi. Amin. Dan kita akan menjadi berkat buat sekitar kita. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling besar. Sama-sama katakan walk together with God. Work together with us. Sama-sama katakan bekerja sama dengan Tuhan. Sama-sama katakan saya mau bekerja sama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling besar. Mari berpuasa dari tempat hari ini, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat. Sekarang pastor ini masih tahu firman Tuhan yang sudah bersembahan. Kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku selama-lamanya. Pujaanku persembahan 3 kali dengan kita Tuhan sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Hanya Yesus, kami sangat cinta pada Engkau ya Tuhan, karena Engkau memberikan kuasa dan kekuatan bagi kami. Haleluya Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Dia
memberikan kekuatan buat kami. Pasti Kau sudah menyembuhkan kami. Kau sudah memulihkan kehidupan kami. Karena Kau adalah Allah yang hidup, yang kami sembah dan kami puja. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Dan biarlah Tuhan mulai hari ini kami akan selalu bekerja sama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat semua kebaikan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Dari kekal sampai kekal. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat yang besar ya Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Selamat buat jemaat GBS Kalvari. Happy Sunday. Jesus bless you. Senyanya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya. Yesus